Kita sering menemui permasalahan di dalam kehidupan kita, bahkan bisa hampir setiap hari. Rintangan-rintangan itu datang di kehidupan kita. Rintangan itu bisa datang dari faktor eksternal, seperti di lingkungan kerja, di lingkungan pergaulan, atau dari keluarga sendiri. Tapi permasalahan itu juga bisa datang dari dalam diri sendiri kita. Apapun itu yang menyebabkan kita sepertinya selalu stuck di hal yang sama itu terus. Tidak pernah bisa sepertinya menemukan suatu jawaban atau suatu solusi yang clear. Dan juga kalau misalnya pun sudah sepertinya tahu apa yang harus dilakukan terhadap isu itu, sepertinya masih aja balik ke situ-situ lagi, atau masalah yang sama muncul lagi, seperti tidak ada jalan terangnya, seperti tidak ada light at the end of the tunnel. Jadi sebenarnya apa sih penyebabnya? Kenapa sepertinya kok nggak bisa keluar dari lingkaran itu? Bagaimana kita bisa breakthrough dari masalah-masalah itu? Salah satu penyebab kita sering menghadapi masalah ataupun kita tidak bisa sukses dalam sesuatu adalah karena disebabkan oleh yang namanya beban. Nah, beban yang saya bicarakan di sini adalah yang disebut beban tidak kasat mata. Berbeda ya dengan beban kasat mata, beban yang bisa kita lihat dengan mata langsung. Seperti misalnya kita mengangkat suatu box atau kotak yang sangat berat. Itu kalau kita berjalan dengan membawa kotak itu kan tentu aja berjalannya agak susah dan pelan, membutuhkan tenaga yang luar biasa. Tapi box itu kita bisa lihat, makanya kemudian karena kita mau jalan cepat, box itu kita letakkan dan kita jauhi dari kita, dan kemudian kita bisa berjalan lagi dengan normal. Berbeda dengan beban tidak kasat mata. Seperti tadi istilahnya tidak kasat mata, ini adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi sepertinya ada sesuatu yang membebani kita, sehingga kita tidak bisa berlari dengan cepat. Seringkali pun kita tidak tahu apa sih sebenarnya yang bikin kita tuh sangat berat untuk berjalan. Dampak dari beban tidak kasat mata ini bisa bermacam-macam. Seperti misalnya di dunia kerja, kok kayaknya susah banget untuk bisa sukses atau bisa memberikan hasil yang terbaik di bidang pekerjaan kita. Di dunia personal, misalnya saja bisa hubungan dengan orang tua, dengan suami atau istri, dengan anak-anak itu tidak pernah bisa harmonis. Terhadap diri sendiri juga bisa sangat gampang temperamental, suka depresi, tanpa sebab yang jelas. Mungkin saja kita sudah berpikir, oh mungkin karena stres pekerjaan, mungkin karena faktor A, B, C, D, dan E. Nah, dengan asumsi itu, terus kemudian kita coba, oh ya, mungkin misalnya di faktor kerjaan, oh saya stres di tempat kerja ini, saya coba kerja lain. Tapi ternyata setelah berpindah pekerjaan pun, tetap saja masih menghadapi isu yang sama dengan hubungan dengan pasangan atau dengan anak-anak. Mungkin saja pergi counseling atau pergi retreat atau semacam itu. Tapi setelah balik dari seminar atau counseling itu, kembali lagi ke diri kita yang dulu, masih suka stres, masih suka gampang marah-marah. Jadi apa sih sebabnya? Sebenarnya sejak bayi kita pun sudah terekspos terhadap berbagai macam hal negatif yang ada di luar sana. Bagaimana caranya? Hal ini bisa terjadi ketika misalnya sang ibu yang sedang mengandung bayi itu, dia mungkin mendapatkan suatu teguran di tempat kerja, mungkin dapat diomelin bosnya, dapat ejekan dari teman. Bisa juga misalnya si ibu itu menonton film horor yang seram atau berbagai macam konten multimedia yang negatif. Termasuk juga misalnya membaca berita tentang orang kecelakaan, tentang perang, dan segala macam yang tidak mengenakan. Secara tidak sadar itu semua kemudian diteruskan ke si bayi. Bisa juga ketika ibu itu sedang capek, lelah, karena badannya merasa tidak enak, kemudian secara tidak sengaja kemudian dia mengutarakan sesuatu yang kurang baik terhadap bayinya itu. Setelah si bayi itu lahir, nah dia mulai memasuki tahap kehidupan selanjutnya, mulai beranjak gede, mulai balita, mulai sekolah, mulai bertemu dengan anak-anak lain dari lingkungan yang berbeda. Anak-anak biasanya kalau mereka bercanda atau bicara itu belum
pakai filter, jadi nyeplos aja. Dan itu kadang-kadang mungkin bisa dibilang oleh si temennya anak itu, kamu dasar bodoh misalnya, karena tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang itu. Ataupun misalnya juga dimarahin oleh guru. Nah, anak itu juga mulai nonton TV yang mungkin secara tidak sengaja nonton film yang ada kekerasan atau adegan-adegan yang tidak baik lainnya. Di sekolah pun sebenarnya kita itu juga bolak-balik mendapatkan input negatif dari guru kita, baik mungkin secara sengaja atau tidak. Seringkali murid itu dibilang tidak akan pernah berhasil di dalam sekolahnya, dianggap intelek rendah, ataupun berbagai macam lainnya. Jadi dia di usia yang sangat dini pun sudah bolak-balik dibombardir segala macam hal negatif yang akan menekan potensi dia, kreativitas dia, segala macam. Salah satu contohnya, ketika dulu masih di sekolah, kalau misalnya kita dalam pelajaran menggambar, kalau misalnya kita menggambar pemandangan yang dulu stereotipnya adalah dengan 2 gunung, ada sawah, ada jalan, kemungkinan besar itu dapat nilainya 7 ke atas. Tapi begitu kita menggambar sesuatu yang berbeda dari di luar standar itu, di luar benchmark itu, gambar robot, gambar binatang lainnya, cenderung nilainya di bawah. Nah, itu sebenarnya juga mematikan kreativitas anak itu, bahwa sesuatu yang dia lakukan dengan menggunakan kepandaian atau kreativitas sendiri itu dianggap salah. Lulus dari sekolah, lulus dari kuliah, anak itu memasuki dunia kerja. Mungkin udah bukan anak lagi ya, udah dewasa, memasuki dunia kerja. Nah, di sini lebih-lebih lagi. Di dunia kerja seperti kita tahu ada banyak politik di dalam kantor. Tidak jarang pula ada backstabbing ya, segala macam, intrik-intrik, terekspos ke hal-hal yang berhubungan dengan SARA, baik itu ada hubungannya dengan dunia kerjanya atau tidak, tapi segala macam itu terus dihadapi ke dia. Seperti istilahnya ketika bayi itu masih lahir, bisa dibilang sebuah gelas air putih yang bening, semakin dia dewasa itu semakin dikasih kopi hitam, kopi hitam, kopi hitam. Dan makin lama makin penuh. Jadi sekarang gelasnya dia itu bukan hanya saja sudah sangat hitam karena terus dikasih kopi hitam yang pahit, itu pun juga sudah meluap. Akibatnya dia tidak bisa menerima sesuatu yang lain yang positif. Sudah tidak ada ruang di dalam pikirannya maupun hatinya untuk menerima sesuatu yang positif. Nah, secara sadar atau tidak, itu yang kemudian pelan-pelan mulai menghambat dia. Bahwa selama ini yang diindoktrinasikan ke dia bahwa dia anak bodoh misalnya, atau tidak bisa bekerja dengan baik, secara terus-menerus itu dimasukkan ke dalam kepalanya dia. Jadi dia merasa bahwa ya memang benar, saya adalah orang bodoh, saya adalah orang yang tidak bisa sukses, saya anak yang tidak baik, tidak terhadap orang tua, saya tidak menyayangi istri atau suami dan anak saya. Dan itu membentuk dirinya dia. Jadi dengan tidak lain, seperti dia telah memasukkan dirinya ke dalam suatu tempurung yang tidak bisa di break out dari situ. Nah, lucunya lagi, input-input negatif itu tidak hanya datang dari luar keluarga kita. Di dalam keluarga pun juga kadang-kadang, walaupun mereka maksudnya baik, mau melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, mencegah kita supaya kita tidak melakukan bisnis yang salah, segala macam, tapi itu justru menghambat kita. Dan juga mendoktrinasi kita bahwa apa yang kita lakukan dengan keinginan sendiri ataupun keahlian sendiri itu adalah salah. Ini juga dapat memberikan suatu mindset ya di orang itu secara tidak sadar maupun sadar, adalah bahwa dia memang tidak bisa lebih dari yang dia inginkan, tidak bisa lebih dari dunianya dia sekarang ini. Terus kalau orang itu sudah jenuh dengan kehidupannya, bisa saja kemudian dia ikut counseling, ikut seminar motivasi supaya dia semangat, dia bisa melakukan dirinya sendiri, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia memang bisa breakthrough semua ini. Nah, tapi kalau bebannya dia itu, beban tidak kasat matanya dia itu, yang merupakan akar dasar, the root cause dari semua kementokannya dia itu tidak dicabut,
Mungkin setelah dia ikut seminar-seminar yang bagus itu, yang memotivasi dia itu, dia semangat. Tapi kemudian dia balik ke rumah, balik ke rutinitas kehidupannya, kembali dan kembali. Akhirnya jadi balik lagi, back to square one. Dia akhirnya tetap aja ngerasa, kok ini nggak bisa sukses, kok hubungan tidak bisa harmonis, dan berbagai macam lainnya. Beban tidak kasat mata atau invisible burden, itu perumpamannya seperti kita mengangkat barang ini. Ini adalah sebuah gelas dari plastik dan tidak ada isinya. Sangat enteng, sangat ringan. Nah, misalnya saya mengangkat ini selama 3 menit. Nggak masalah lah ya, enteng kok soalnya. Nah, kemudian gimana kalau ini 3 jam? Ini tangan mungkin udah mulai bergetar ya, karena ototnya mulai kejang ini. Kemudian tidak bisa dibayangkan, kemudian kalau 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 30 tahun. Nah, itulah beban tidak kasat mata. Sesuatu yang sebenarnya sangat mengganggu kita, baik secara fisik ataupun mental, tapi kita tidak tahu, tidak bisa meninggalkannya, melepaskannya begitu saja. Karena seringkali juga kita sebenarnya tidak tahu, tidak sadar apa sebenarnya beban itu. Ketika kita bicara tentang komitmen, itu lebih mendalam daripada hanya sekedar janji. Seperti misalnya, oh ya saya janji bertemu dengan Anda di lokasi ini pada jam 9. Itu pun orang juga masih banyak yang bisa tidak menepati janjinya karena datang terlambat atau apa. Kebanyakan orang sering berjanji atau berkomitmen, oh ya, mulai hari ini saya akan tidak nyemil lagi misalnya. Nah, tapi biasanya, enggak, ini cuma nyobain kok. Enggak nyemil. Komitmen gampang diucapkan, tidak begitu gampang untuk tetap biar bisa dijaga. Ketika kita bicara komitmen di bootcamp, kita bicara tentang komitmen yang dapat mengubah hidup kita. A life-altering decision, commitment. Seperti misalnya seseorang dulu yang sering merokok, melakukan narkoba, minum minuman keras, judi, korupsi, dan segala macam kebiasaan buruk lainnya. Di bootcamp, kita dapat memutuskan untuk meninggalkan semua itu. Nah, seperti tadi saya katakan, gampang dideklarasikan, tapi terus bagaimana dalam aplikasi sehari-hari. Sering sekali di luar sana, setelah orang mengikuti training atau seminar perbaikan diri, mereka kemudian, baik secara sengaja atau tidak, mereka kembali ke pergaulan, ke teman-teman yang dulu yang menyebabkan mereka melakukan kebiasaan jelek itu, dan tidak ada yang menjaga mereka supaya mereka tidak terjebak situ lagi. Kita beruntung sekali di sini kita bersama komunitas FFG, Freedom Faith Not Global. Ini adalah orang-orang positif yang bisa menjaga kita supaya kita tetap bisa memegang komitmen kita, supaya kita tetap bisa menjaga janjinya kita ke diri sendiri maupun ke orang lain, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Banyak orang yang menolak untuk ikut bootcamp. Kenapa? Karena pertama, kita sering tidak mau mengakui bahwa kita memang ada suatu kekurangan yang perlu diperbaiki. Kedua adalah karena kita sebagai manusia punya ego. Nah, ego ini yang cenderung sering menghambat kita untuk moving forward karena terus terpaku pada negativity atau pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kita sudah pernah alami. Kalau kita memiliki kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor ataupun mobil, tentu kita akan masukkan kendaraan bermotor itu ke bengkel secara reguler tiap berapa bulan sekali, baik itu untuk ganti oli ataupun servis yang lainnya. Ini adalah benda yang kita mau spend time, money, dan effort supaya dia tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, diri kita sendiri sebagai manusia gimana? Kapan terakhir kali kita masuk bengkel? Bukankah kita lebih penting daripada kendaraan kita ya? Sebagai seseorang yang sudah pernah mengikuti bootcamp, saya sungguh belajar bagaimana untuk melihat suatu masalah atau suatu keadaan dengan kacamata yang berbeda. Dulu, ketika saya dihadapi suatu masalah, saya sudah cenderung langsung panik atau pusing karena menganggap masalah itu begitu besar. Setelah ikut bootcamp, ternyata masalah yang sama itu tidak seburuk yang saya sangka, bahkan sebenarnya hanya kecil, hanya sepele. Saya juga belajar bagaimana memaafkan orang lain dan juga memaafkan diri sendiri. Seringkali dulu ketika kita ada masalah dengan orang, sudah bermaafan,
itu hanya sebatas di mulut saja. Sebenarnya dalam hati masih banyak grundelnya, masih banyak dendamnya. Tapi not after bootcamp. Di bootcamp kita juga belajar tentang komitmen. Bagaimana kita juga belajar lebih menghargai dan merespek orang-orang yang berbeda dengan kita. Dan tentu saja karena sudah ikut bootcamp, sudah merasakan sendiri bagaimana hebatnya bootcamp ini efeknya terhadap kehidupan yang kita pribadi masing-masing. Tentu aja kita bisa bercerita ke orang lain, siapa tahu bisa membantu mereka juga. So we pay forward the kindness to other people. Sebelum saya lupa, saya ingin menampilkan sedikit video. Ini adalah video anak saya, bagaimana dia melihat perubahan yang terjadi pada diri saya dan istri saya setelah kami mengikuti bootcamp. I've noticed a lot of changes with Daddy and Mommy. Daddy used to yell at me a lot. He used to be not as patient than he is now, and he used to snap at me for very little things. But now after boot camp, he's much more kinder, much more patient, and he's more approachable now. Also, Mommy, she used to be a people pleaser. She used to give people whatever they want, but now after boot camp, she's more assertive. She can make her own decisions, and my mommy and daddy have gotten so much better after boot camp. So sekian tentang webinar saya. Thank you for listening. I'll see you next time. Bye.